Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok kami akan mempresentasikan chapter 9 bab teknik evaluasi dari buku yang berjudul Human Computer Interaction dengan nama pengarang Alan Dix. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik evaluasi. Jadi peran evaluasi adalah menilai desain dan menguji sistem untuk memastikan bahwa proses desain berjalan seperti yang kita harapkan dan memenuhi persyaratan pengguna. Selanjutnya, evaluasi tidak boleh dianggap sebagai fase tunggal dalam proses desain, sehingga evaluasi harus terjadi sepanjang siklus hidup desain dengan hasil evaluasi menjadi modifikasi pada desain. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Ada 3 tujuan evaluasi, yaitu yang pertama, untuk menilai tingkat dan aksesibilitas fungsi sistem, yang kedua, untuk menilai pengalaman pengguna dari interaksi, yang ketiga, untuk mengidentifikasi masalah spesifik dengan sistem. Selanjutnya adalah evaluasi melalui analisa ahli. Sejumlah metode telah diusulkan untuk mengevaluasi sistem interaktif melalui analisa pakar. Metode ini dapat digunakan pada setiap tahap dalam proses pengembangan, mulai dari spesifikasi desain, melalui storyboard, prototipe, hingga implementasi penuh, yang menjadikan pendekatan evaluasi lebih fleksibel. Selanjutnya adalah panduan kognitif. Untuk melakukan langkah-langkah kognitif memerlukan 4 hal, yaitu yang pertama, spesifikasi atau prototipe sistem, yang kedua, deskripsi tugas, yang ketiga, daftar lengkap tindakan tertulis, yang keempat, indikasi tentang siapa pengguna dan pengalaman serta pengetahuan. Selanjutnya, yang kedua adalah evaluasi heuristik. Pedoman atau prinsip umum atau aturan praktis yang dapat memandu keputusan desain atau digunakan untuk mengkritik keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya, yang ketiga adalah evaluasi berbasis model. Evaluasi berbasis model dapat digunakan untuk mengevaluasi urutan dialog untuk masalah seperti keadaan tidak terjangkau, dialog melingkar, dan kompleksitas. Selanjutnya, yang keempat adalah menggunakan studi sebelumnya dalam evaluasi. Menggunakan studi sebelumnya dalam evaluasi sebagai bukti untuk mendukung atau menyangkal aspek desain. Selanjutnya, evaluasi melalui partisipasi pengguna. Teknik yang dikembangkan sejauh ini berfokus pada evaluasi untuk menyaring dan menyempurnakan desain. Partisipasi pengguna dalam evaluasi cenderung terjadi pada tahap pengembangan. Selanjutnya, terdapat gaya evaluasi. Dalam gaya evaluasi, terbagi menjadi 2, yaitu studi lapangan dan studi laboratorium. Studi lapangan itu untuk fokus membawa perancang, evaluator terjun ke dalam lingkungan kerja secara langsung, sedangkan studi laboratorium itu untuk fokus penelitian. Selanjutnya ada metode empiris. Dalam metode empiris terdapat 4 indikator, yaitu peserta, variabel, hipotesis, desain eksperimental, dan ukuran statistik. Selanjutnya ada jenis variabel. Jenis variabel terdapat 3, yaitu variabel diskrit, variabel yang hanya dapat mengambil sejumlah nilai atau level yang terbatas. Yang kedua, variabel kontinu yang dapat mengambil nilai apapun. Yang ketiga, variabel dependen atau variabel yang diukur dan tunduk pada variasi eksperimental. Selanjutnya, terdapat studi kelompok pengguna. Mengingat kompleksitas komunikasi manusia dan kerja kelompok, tidak mengherankan bahwa studi kelompok lebih sulit daripada eksperimen pengguna tunggal yang sesuai. Selanjutnya ada grup peserta. Dalam suatu kerja kelompok seringkali lebih lama daripada individu karena harus memberikan waktu bagi grup untuk diselesaikan dan untuk dikembangkan. Jadi kesimpulannya, lebih banyak gangguan bagi peserta dan mungkin lebih banyak pembayaran biaya. Selanjutnya ada tugas eksperimental. Memilih tugas yang sesuai juga sulit. Selain itu, tugas harus mendorong kerja sama aktif, oleh karena itu, tugas tersebut membutuhkan eksperimen penelitian yang dilakukan oleh peserta.
Selanjutnya ada pengumpulan data. Salah satu cara pengumpulan data ini adalah fokus untuk secara individual. Dengan demikian, kita lebih mudah untuk mengumpulkan data. Selanjutnya ada analisis. Analisis dalam eksperimen menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif sehingga lebih mudah untuk menemukan solusi atau hasil eksperimen yang diinginkan. Selanjutnya ada studi lapangan dengan kelompok. Kerja kelompok hanya dapat dipelajari dalam konteks, jadi penting menguasai dan mempelajari interaksi kelompok. Selanjutnya ada evaluasi kerja keras dan kooperatif. Kegunaan evaluasi kerja keras, evaluasi kooperatif, dan observasi pada umumnya sangat tergantung pada efektivitas metode pencatatan dan analisis selanjutnya. Catatan sesi evaluasi jenis ini dikenal sebagai protokol, dan ada sejumlah metode yang dapat dipilih. Selanjutnya, dalam analisis protokol, terdapat catatan penting yaitu logging komputer. Masalah teknisnya adalah volume data menjadi tidak dapat dikelola tanpa analisis otomatis. Yang kedua adalah buku panduan sebagai catatan pengguna. Selanjutnya adalah analisis protokol. Dalam analisis protokol, kita membutuhkan alat-alat untuk menganalisa yaitu yang pertama kertas dan pensil. Memungkinkan analis untuk mencatat peristiwa penting yang terjadi. Yang kedua adalah rekaman audio. Mungkin sulit untuk merekam informasi yang cukup untuk mengidentifikasi dan mungkin sulit untuk mencocokkan rekaman audio dengan beberapa bentuk protokol. Yang ketiga adalah logging komputer. Masalah teknisnya adalah volume data menjadi tidak dapat dikelola tanpa analisis otomatis dan harus berhati-hati untuk mengembalikan keadaan sistem isi file. Yang keempat adalah buku catatan pengguna. Teknik ini digunakan untuk mencatat peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya adalah alat analisis protokol otomatis. Dalam alat analisis protokol otomatis terdapat 3 bagian yaitu EVA atau Experimental Video Annotator, yang kedua Project Workplace di Xerox PARC, yang ketiga adalah DRAM. Selanjutnya adalah teknik query interview. Teknik interview pengguna tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung. Hal yang harus diperhatikan dalam teknik query adalah yang pertama, informasi apa yang diperlukan. Yang kedua, bagaimana kuesioner akan dianalisis. Selanjutnya adalah teknik query kuesioner. Teknik yang kurang fleksibel dibandingkan dengan teknik query interview, tetapi dapat mendapatkan subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Terdapat beberapa jenis kuesioner adalah general, open-end, scalar, multi-choice, dan ranked. Selanjutnya ada pemantauan respon fisiologis. Terdapat 4 aktivitas yaitu aktivitas jantung, aktivitas kelenjar keringat, aktivitas listrik dalam otot, dan aktivitas listrik di otak. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang membedakan teknik evaluasi. Yang pertama, tingkat siklus. Yang kedua, jenis evaluasi. Yang ketiga, tingkat objektivitas dan subjektivitas. Yang keempat, jenis ukuran yang tersedia. Yang kelima, informasi yang tersedia. Yang keenam, kesiapan dari suatu respon. Yang ketujuh, tingkat gangguan yang tidak secara langsung. Yang kedelapan, sumber yang tersedia. Selanjutnya, desain versus implementasi. Desain evaluasi pada tingkatan perancangan hanya membutuhkan ahli dan analisa, sedangkan evaluasi pada tingkat implementasi membawa pengguna sebagai subjek dari eksperimen. Selanjutnya adalah laboratorium versus studi lapangan. Laboratorium merupakan awal tingkatan, sedangkan studi lapangan ditempatkan pada tingkatan implementasi. Selanjutnya adalah subjektif versus objektif. Pada teknik yang subjektif, evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Hal ini dapat menyebabkan penilaian evaluator menjadi biasa sehingga diperlukan lebih dari satu orang evaluator. Sedangkan teknik objektif menghasilkan hasil yang berulang yang tidak tergantung pada evaluator. Namun secara ideal pengukuran secara subjektif dan objektif seharusnya digunakan keduanya. Selanjutnya adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran menggunakan angka lebih mudah digunakan, sedangkan non-angka lebih sulit dilakukan, akan tetapi penting untuk keduanya.
Selanjutnya adalah informasi yang tersedia. Membutuhkan 3 aspek penting, yaitu tingkatan informasi yang dibutuhkan untuk evaluator, yang kedua, kesiapan suatu tindakan, yang ketiga, kesiapan mengambil tindakan yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.